Hola Fashionpreneur, saya Melinda Bebiana, founder dan CEO dari The Bespoke Fashion Consultant Indonesia. Dan hari ini saya seneng banget nih kedatangan Sarah Sofyan. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan Bismillah ya. Bismillah. Gimana hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bulan puasa. Sibuk dong, ya kan? Justru lelo kalau puasa. Nggak terlalu heboh karena kayak banyak ini kan, banyak di rumah ya, banyak di rumah. Tapi tetap kayaknya ya. Banyak kerintil-kerintilnya. Permintaan kolaborasi, terus kemudian nanti kita ngomongin kolaborasi ya. Terus kemudian attending hosting, kayaknya susah nih jadwalnya. Iya, undangan banyak ya tapi alhamdulillah diundang TBF yang pertama. Jadi teman-teman fashionpreneur Kak Sarsof ini tuh dari kapan ya aku mau undang podcast kan sama YouTube. Terus ya udah di sela-sela kesibukannya beliau nih, akhirnya hari ini baru bisa datang ya Sar. Bisa datang. Aduh seneng banget loh, kece banget lagi hari ini ya. Kan mau ketemu fashion guru, nggak boleh nggak kece, takut aku. Takut di ini ya? Takut dikomentarin ya? Kalau dikomentarin, kok jahitan bajunya minslek, aduh bahaya. Kamu nggak matching hari ini gitu, aduh. Tapi kamu tetap on point loh. Iya, alhamdulillah. Harus dong. Dan di sini pasti banyak banget nih yang mengidolakan Sarah Sofyan. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau kasih breaking news sedikit tentang modest fashion Indonesia yang memang dari tahun 2020 ya kita memang sudah diagendakan Indonesia akan menjadi kiblat fashion modest dunia. Yes, betul. Dan salah satu faktor pendukungnya nih ya kayak Sarsof gini nih harusnya nih yang menjadi kayak aktor pendukungnya kan untuk memeriahkan modest fashion Indonesia. Nah kemudian memang based on Google modest fashion mendapatkan sekitar 149 juta. Wow, searching. Wow. Apalagi mungkin bulan Ramadan sekarang naik lagi kali ya. Wow, luar biasa ya. Dan modest wear mendominasi penjualan market di tahun 2023 udah pasti karena setiap memang di awal tahun di Q1 biasanya Maret, April ataupun memang bulan puasa tuh pasti sales booming. Semua ya. Kayak rezeki Ramadan tuh luar biasa ya, benar-benar kan. Dan ini uniknya laporan dari Pinterest, pencarian untuk istilah modest fashion telah meningkat lebih dari 500% dalam 12 bulan terakhir. Wow, apa banyaknya hijrah jangan-jangan ya? Mungkin ya, pelan-pelan kali ya. Yang aku lihat sih di marketnya itu, let's say kita kan bicara research global ya, Mbak. Betul. Bukan cuma Indonesia gitu. Kalau Indonesia kan memang kayak kita, Masya Allah, the biggest Muslim country in the world dengan populasi kita 200 juta gitu. Tapi aku ngelihat sih kemarin tuh kayak nongol-nongol di Instagram aku gitu, terus di mana gitu kayak banyak banget kayak orang-orang luar negeri yang kayak found the way of Islam tuh menurut mereka tuh very peaceful jadi aku kayak ngeliat kayak beberapa NBA player tiba-tiba Muslim terus rugby player terus ada kemarin tuh salah satu user di Instagram namanya The Blonde Muslim, literally a blonde blue eye American becoming a Muslim gitu, dan kayak dia tuh menceritakan journey-nya transisinya dia, and then this Ramadan dia mulai belajar berhijab gitu, kayak Masya Allah banget sih, kayak blessing banget gitu. Kalau kita kan mungkin sebagai orang Indonesia yang memang misalnya inherit mayoritas dan kita kan inherit the religion gitu. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana journey seseorang untuk menemukan Islam gitu. And then when you saw and then when you saw that and then you realize that segininya ya, maksudnya kayak orang yang baru belajar tuh kayak kita yang udah lama kayak malah kok nggak tahu gitu kan, jadi kita mungkin KTP-nya Islam tapi nggak segitu pemahaman tentang agamanya. Luar biasa. Jadi kayak mungkin that's why kayak orang-orang kayak makin penasaran kan. Karena mungkin di orang yang tadinya awareness-nya cuman kayak ada agama Islam gitu, tapi kayak apa sih agama Islam, jadi kayak mungkin pencarian di Google naik dan kayak the way they dress up juga jadi dan semakin muda ya. Surprising ini semakin muda loh yang berhijrah. Gitu ya. Wah, alhamdulillah. Ini kita tahan dulu. Banyak banget yang mau diomongin ya, tapi ini adalah Sarah Sofyan, seorang ibu luar biasa dengan kepadatan aktivitas, sekolah juga, masih sekolah fashion, terus running as a fashionpreneur, Rumah Ayu, kemudian fashion influencer yang lumayan paling banyak dicari dan mahal nih ya.
kalah. Produk lokal semuanya. Produk lokal. Nah, butuh nih aktor-aktor seperti ini nih ya untuk meningkatkan modest fashion Indonesia semakin mengglobal sebenarnya. Nah, Sar, wah ini udah kalau ketemu kamu bawaannya udah pengen ngobrol banyak soalnya nih. Kayaknya listnya banyak banget nih ya kan, panjang. Nah, sebelumnya aku pengen banget nih, mungkin pasti udah banyak yang tahu Sarah Sofyan siapa, atau biasanya panggil Sarsof ya di Instagramnya ya Sar ya. Oke, dengan 117K follower, boleh tahu nggak sih profiling Sarsof nih sebenarnya ngapain aja sih setiap hari? Dan apa sih yang membuat orang tuh kayak pengen banget kolaborasi sama Sarsof, dan mulainya, coba cerita mulainya dulu dari mana? Sebenarnya mulainya as simple as itu, Mbak. Dari mulai pakai jilbab, semenjak pakai jilbab. Jadi hijrah ini membuat berkah. Iya. Tahun berapa coba? It's a long time ago. Jadi 10 years ago. Oke. Dari berjodoh sebenarnya. Iya, menikah lah ya. Menikah, semenjak menikah gitu kan. My husband tuh kayak jangan kerja yang 9 to 5 lah kalau mau. Sempat kerja sebelumnya? Sempat kerja. Aku kayak nobody knows this, but aku sempat kerja corporate. Ini harus ada yang behind the scene ya nih. Iya. Gimana? Aku tuh pernah kerja corporate gitu. Bidang apa, Sar? HR waktu itu, karena sekolah aku dulu psikologi. Ya. Terus abis itu aku tuh certified makeup artist, Mbak. Jadi aku sempat ada kayak gap gitu, kayak 1 semester kayak jadi waktu itu mata kuliah cuma ada di 1 semester itu, jadi kayak ngapain aku tinggal di Australia lama cuman buat nggak ngapa-ngapain gitu. Kamu ambil jadi aku course. pulang, aku ngambil course di tempat makeup di sini, aku belajar makeup. Terus kata bapak aku kayak, ngapain kamu jadi makeup artist? Taunya sekarang makeup artist mahal ya. Taunya aku kayak tidak bisa menjalani kehidupan itu karena aku nggak bisa bangun pagi, maafin banget. Jadi tuh sempat makeup artist sejak kerja corporate. Pernah kerja buat majalah untuk makeup. Dulu majalah wedding. Sebenarnya juga udah lebih ke kreatif industri sebenarnya. Iya, turns out ya gitu. Makanya ya udah waktu terus menikah lah nih. Iya, menikah lah, terus abis itu punya anak kan. Terus pada saat aku punya anak, out of the blue kayak aku lagi gendong dia, masih bayi dia waktu itu. Aku memang waktu menikah belum berhijab gitu kan. Terus abis itu sebenarnya suamiku udah kepengen gitu, aku pakailah hijab gitu, cuman dia nggak mau memaksakan kan. Masih ya udah kesadaran dulu lah. Mudah-mudahan di Rukiah nih bini gue cepet eling gitu kan. Akhirnya ya udah terus one day kayak aku lagi gendong anakku, terus kayak aduh ini anakku laki kan padahal kan. Terus kayak satu hari out of the blue aja gitu, kayak aku berpikir kayak aduh nanti kalau dia tiba-tiba punya perempuan bajunya seksi gimana gitu kan. Langsung kayak ya udah kayak besokannya aku langsung pakai jilbab aja gitu. Terus kayak ya udah ya pakai ya, bukan karena siapa-siapa, karena mau pakai sendiri kata semua. Oh ya udah. Terus kebetulan mama mertuaku tuh memang punya butik modest wear. Belongs to my mother-in-law di Rumah Ayu. Itu tuh udah lama banget, Mbak. Dia bikin itu tuh dari tahun 98 2000 ya. At that time 23 aku sendiri kan udah megang 10 tahun. Iya. Another 10 years, around 20 years lah berarti. Nah, sebenarnya konsepnya tetap sama Rumah Ayu sekarang. Konsep store jadi multi brand store, tapi at that time brand-brand yang ada di Rumah Ayu itu brand-brand yang di masa itu. Jadi Iva Latifah, Itang Yunas, Ida Royani, itu siapa-siapa gitu. Nah, pada saat dimudahkan regenerasi gitu kan. Pada saat ketika aku mulai berhijab, terus aku nyari kan kayak di mana nih pakai baju hijab, berarti tahun 2014 lah ya gitu kan. Belum banyak yang muda, gaya modern. Dulu kan kayak pakai kerudung kalau di sekolah juga gitu doang gitu kan. Jadi aku siapa ya? Nah kebetulan temen-temen aku emerging designer of modest fashion kan, kayak Ria Miranda, Dian Pelangi, Jena Hara gitu. Nah at that time mereka juga mencari tempat untuk mereka jualan kan. Gitu. Mereka kan juga baru mulai. Ini saling bersinergi lah. Yes, exactly. Jadi aku kayak ngerasa kayaknya gue juga harus deket nih sama komunitas hijab. Kebetulan waktu itu booming banget tuh tahun 2014-2015 hijabers community. Sampai sekarang sih masih, dan itu besar banget dan masya Allah banget komunitasnya. Dan aku ngerasa kayak ketika kita memulai suatu hal yang baru, kita kan butuh support ya Mbak. Betul, supporting system lah. Yes, exactly, supporting systemnya. Dan aku ketika aku berhijab, aku kayak bukannya ganti temen, enggak, cuman kayak aku butuh temen yang mensupport aku supaya hijabku nggak terbang. Dan makin yakin ya. Iya, jadi kayak kalau misalkan kita satu-satunya yang berhijab di antara yang lain kan kita jadi nggak enak gimana gitu. Tapi kan kalau kita sama-sama teman-teman berhijab jadi kayak lebih ya nggak aneh, nggak merasa asing. Dan gitu. itu kalau kamu kan mulai Rumah Ayu, terus kemudian masuk ke hijabers community ini awal-awal berhijab ya. Mungkin teman-teman fashion panel ataupun
yang mau memang mengidolakan Sarsov ya, sebenarnya itu ada masa transisi yang luar biasa nggak sih pada saat kamu pastinya waktu berapa bulan tuh? Aku kan bener-bener pakai tuh habis melahirkan ya. Habis Oke. melahirkan kan bentuk badan nggak jelas ya Mbak. Betul. Terus udah gitu I have to find a new way of dressing kan. Personality style-nya berubah kan, kayak gimana ya caranya, terus kayak lagi nyusuin gitu kan, kayak apa ya, obstacle-nya tuh sebenarnya kayak banyak gitu. Gue lagi nyusuin, terus abis itu baru dengan style baru, pakai kerudung kayak banyakan pentulnya gitu kan, ribet gitu kan. Gimana ya caranya gitu, tapi along the way akhirnya kayak I try to find my own style gitu kan. Aku tahu bentuk badan aku tahu bukan kutilang, kurus tinggi langsing gitu kan. Tapi berarti aku harus cari nih yang cocok sama aku tuh gimana sih. Yang nyaman dan cocok sebenarnya. Nah, at that time tuh as simple as kayak, oh ya, aku suka nih bajunya si Ria yang ini, kalau aku pakai terus aku foto, udah. Jadi aku ngasih tahu ke orang pada saat itu belum ada Instagram dong ya? Udah ada, cuman nggak segitunya Mbak. Jadi aku tuh melakukan itu in term of marketingnya Rumah Ayu, so I don't have to pay for a model to do that. Gitu. Jadi kamu represent Rumah Ayu, menginfluence orang untuk feel good, look good dengan style yang kamu sekarang nih, dengan pakai hijab, karena kan modest gitu ya. Di Rumah Ayu kan gak cuma ada satu brand, jadi kan aku gimana caranya nge-mix and match between this brand yang ada di Rumah Ayu gitu. Karena kan waktu itu kayak misalkan Ria gitu, Ria kan tone-nya pastel banget. Betul. Jehan tone-nya hitam putih monokrom. And then Dian Pelangi itu kan warna-warni. Kayak how you combine your style every day, mix and match-nya gimana gitu. Nah, di situ pun aku masih belajar gitu loh sebenarnya. Tapi along the way akhirnya kayak oh ya aku sukanya begini. Akhirnya aku coba tuangkan itu di foto dulu kan OOTD hashtag itu kan. OOTD, betul, ini banget betul, kan betul. gitu ya. Di situ mungkin ya banyak juga maksudnya kamu dengan cara styling tadi, terus udah gitu mix and match, dan orang melihat kamu udah mulai menginfluence tuh. Ya kan sebenarnya tadinya untuk diri kamu sendiri dan Rumah Ayu ya sebenarnya. Dan itu. Mungkin itu jadi cikal bakal kamu menjadi fashion influencer, benar nggak? Mungkin ya. Jadi orang ngelihat kayak oke, she's a real person, she's a mother, dia nggak tinggi-tinggi banget gitu kan, kayak real people gitu betul. Kan. Itu kan kenapa mungkin beberapa dari kami yang quote on quote influencer atau selebgram itu kan dilihat kayak gitu karena they feel relate to those person gitu kan. Makanya aku juga sebisa mungkin ngasih tips atau berpakaian insight yang kayak ya sesuatu yang bisa dipakai gitu loh Mbak. Kalau misalkan terlalu fashionable banget kan kita juga kayak mau pakai kemana, itu kan juga ada di benak orang ya. Nah itu sampai sekarang nih Sarah, kamu masih sangat bukan ini ya, maksudnya jadi kayak identitinya Sarsov tuh memang something yang kamu memang harus nyaman dan gayanya mesti gaya kamu banget, bener nggak? Atau gimana? Jadi in a way aku tuh selalu mikirnya gini, to be honest when early days waktu aku pakai hijab, I do feel and I do get the prejudice Mbak. Jadi kayak people see me differently ketika aku berhijab gitu kan. Nah aku tuh kayak kenapa ya, apa ada yang salah dengan cara berpakaian aku ketika aku sudah berhijab? Kan dulu jadi ini ya, jadi kayak ada perbandingan gitu kan. Karena aku kayak misalkan ketemu orang biasanya gimana, orang jadi gimana gitu kan. Jadi aku kayak apa ya, ada yang salah dengan cara berpakaian aku ketika aku sudah berhijab gitu. Jadi kan I find a way kan. Tapi but then again kayak at that time kan juga sekarang kan mungkin 8 dari 10 udah berhijab orang kan. Kalau dulu mungkin masih 3 dari 10 ya kan. 2 malah gitu kan. 10 tahun yang lalu sih masih gitu kan. Terus kan kayak kebanyakan itu memang kayak out of the runway through the daily wear. Kalau aku kan kayak nggak mungkin lah orang pakai baju kayak gitu. That's why di Rumah Ayu kan mungkin dari runway-nya dia settingin bajunya, setupnya begini. Tapi kamu bisa pakai baju ini di hari-hari biasa. Caranya gini loh. Gitu. Jadi kayak you still look stylish, you still tanpa keep harus kesannya jadi lagi fashion show gitu ya. Karena kan namanya modest wear itu kan sebenarnya ketika kita sudah berhijab itu kan intinya tuh kan kenapa perempuan berhijab itu kan supaya mereka tertutup dan tidak menjadi pusat perhatian. Tapi kan kita juga pengen kelihatan cantik gitu kan, pengen kelihatan bagus gitu, keren. Gimana caranya tuh nggak bentrok gitu loh. Jadi that's why kayak is it okay to wear color? It's okay to wear color gitu kan.
Tapi what type of color, where do you go to wear those color gitu loh, yang menyesuaikan tempat dan di mana kamu akan berpakaian gitu. Ya itunya yang kadang-kadang, dan aku tuh memang kayak one of the reason kenapa aku kayak suka foto apa segala macam, to give insight sih kayak yang tadi Mbak bilang gitu, kayak mungkin bisa ada 1-2 hal yang bisa diambil dari cara berpakaian aku yang bisa cocok sama orang-orang juga. Relatable tadi ya sebenarnya. Wah, menarik sih. Tapi karena aku pengen perempuan berhijab itu dilihatnya enak dipandang mata. Ketika kita sudah berhijab, ini adalah syiar kita tentang agama Islam. Jadi ketika aku tuh pengennya orang ngelihat orang pakai kerudung, ih bagus ya dia pakai kerudung, aku pengen deh pakai kerudung. Nah itu yang aku pengen. Bukan kayak kenapa dia pakai kerudungnya begitu? Aku nggak mau tuh orang ngelihat orang begitu gitu. Tapi sempet dong ngalamin kayak gitu ya? Sempet. Kayak mungkin dia pusing kali ngeliat gue lilit. Gedean palanya daripada orangnya gitu kan. Nah, jadi menuju proses kamu mendapatkan gaya hijab begini dengan look begini, boleh dong berdiri sedikit. Kan ada YouTube-nya ya kan? Aduh, ya Allah. Jadi kalau yang dengan podcast harus lihat YouTube-nya nih. Keren banget, coba deh teman-teman lihat di fashion plan. Iya kan? Gitu. Basic jeans, flare gitu, udah gitu outer. Jadi tapi balancing. Iya kan? Aku memang tim outer, Mbak. Tim outer ya. Nah, kan menuju ke style ini ada prosesnya dong ya. Iya. Gimana? Udah boleh duduk. Jangan-jangan dia mau fashion show. Iya, kita jalan gitu. Gimana? Balik lagi sih Mbak, menurut aku. Nah, karena itu komunitas hijab itu kan kuat. Nah, jadi ketika kita lihat orang pakai, kita ikutan pakai. Tapi kita tuh lupa dia sama kita badannya beda. Exactly. Jadi kadang kita tuh lupa itu gitu loh. Kan dia lebih tinggi dari kamu. Kan yang satu lebih kurus dari kamu. Yang satu kan mungkin maaf dadanya nggak sebesar kamu apa gimana gitu kan. Nah, itu bisa ditumpuk-tumpuk sebanyak itu misalnya. Gitu. Misalkan yang satu pakai model empire waist ya cocok. Karena dia tinggi gitu, tipis gitu badannya. Torsonya lebih panjang gitu, mungkin kamu kakinya yang lebih panjang gitu kan. Nah, one thing yang aku selalu tekankan itu Mbak, you have to know your body first. You have to know your body and you have to know what looks good on you. Looks good on them. Kalau kita bicara lihat di katalog apa ya namanya model ya, memang dia dibayar untuk jadi kelihatan cantik. Jadi manekin gitu. You cannot expect to look like that gitu kan. Kita kan makan nasi padang, dia makan daun. Iya, salad aja. Jadi ya itu yang aku kayak, makanya aku kayak ini bagus. Misalkan aku ngelihat baju gitu, bagus, tapi ya yang nggak bagus di aku yang nggak apa-apa. Iya. Kan ada baju lain yang bagus di aku misalkan. Nah itu kita harus ya udah nggak apa-apa. Setuju gitu. Setuju. Jadi kalau nggak ngikutin tren tuh nggak apa-apa. Iya gitu. betul. It's okay not to be on trend juga sebenarnya ya. Exactly. Tapi kenyamanan nomor satu menurut kamu ya, pasti ya. Tetap aja biar gimana ada beberapa boundaries yang tidak bisa kita lewatkan lah ketika sudah berhijab gitu kan. Kayak misalkan baju jangan transparan, jangan terlalu ketat. Mungkin aku juga masih berproses ke arah situ kan, Mbak. Cuman sebisa mungkin aku coba untuk lebih baik lagi lah along the way gitu. Terus kalau boleh ditanya, siapa yang jadi apa ya kita bilang judgesnya nih saat kamu berproses menjadi dengan modest fashion seperti itu? Siapa? Suami atau apa? Atau mertua? Suami enggak juga sih. Maksudnya aku kan memang I always love fashion since young age gitu kan, Mbak. Cuman ya mungkin mama papaku, suamiku, mama gitu. Kayak papaku tuh orangnya juga artistik banget kayak aku. Oh, jadi dia bisa mengomentari dong? Iya, dia tuh kayak, kamu kok kayak sirup marjan sih? Jadi kayak, kok kamu pink banget kayak sirup marjan gitu. Kayak, wow, kamu cerah sekali kayak gitu. Sirup marjan gak sponsor ya? You know what I mean lah. Sirup pink. Kita nggak ada sirup marjan mentang-mentang lagi puasa ya. Dia soalnya terkenal banget ya. Ya, jadi itu papa dan sebenarnya orang terdekat lah. Iya, orang terdekat. Akhirnya gitu. kamu menemukan style yang bisa cocok gitu kan. Dan ini next question aku adalah style DNA soalnya. Jadi itu mengaruh ke style DNA kamu sekarang. Nah, boleh nggak sih di-share style DNA-nya Soursop tuh apa sih? Soalnya ini bocoran ya teman-temannya, karena kita sering ngobrol heart to heart juga. Jadi kalaupun siapapun yang mau berkolaborasi dengan
Sarah Sofyan gitu, dia juga harus memahami style DNA-nya Sarsoft. Kalau di TBF tuh kita menemukan brand DNA, kalau ini style DNA. Jadi kalau yang mau berkolaborasi harus tahu nih style DNA-nya Sarsoft tuh seperti apa sih, karena biar juga balance ya, nggak saling tabrakan. Terus kemudian kamu juga relatable tadi. Nah ini bisa jadi masukan untuk para brand owner yang mau kolaborasi sama Sarsoft. Nah relate nggak brandnya sama style DNA Sarsoft? Terus kemudian kamu mau pakai nggak gitu ya kan? Dan jadinya kalau Sarsoft pakai tuh nggak kayak endorsement, iya nggak sih? Exactly. Nah coba cerita dong style DNA. Even to do an endorsement, I'm not seeing the amount of they pay me, Mbak. Yeah. Jadi balik lagi kayak any type of brand maupun itu baju apa segala macam, aku kayak beauty. Kira-kira aja gue pakai apa enggak gitu. Kalau enggak ya mendingan enggak usah. Nanti make sense apa enggak? Dipakai gitu. Dipakai aku apa enggak? Karena kan itu balik lagi ya, Mbak. Bukan cuma ke aku doang, ke setiap influencer yang misalkan teman-teman mau endorse atau apapun gitu, kayak kira-kira dia pakai enggak gitu kan. Misalkan nih aku kan jarang pakai rok gitu kan. Aku kan anaknya celana banget karena waktu itu sempet kayak agak traumatis pakai rok gitu, kayak nyangkut di eskalator. Jadi aku kayaknya seradap seguduk soalnya. Iya, kayaknya agak gerusuk anaknya gitu kan. Jadi kayak nggak berani gitu. Dress kan. Masih aman. Dress masih aman gitu kayak. Nah, sama aku kalau pakai ya dress juga jarang kan aku pakai dress gitu. Iya, jarang. Jadi kayak di fashion show. Ini fashion show. Kayak panjang menjuntai. Iya, jadi kayak ya something like that lah. Aku suka harus make sense. Iya, terus. Dan style belum dijawab nih style DNA-nya. Kalau aku tuh aku simple sebenarnya, simple, classy but sophisticated. Okay. It has to be a little gitu, kayak faktor X, entah dari warna, entah dari tekstur, entah dari detail. Sophisticated tadi ya? Iya, sophisticatednya tadi itu key look-nya. Jadi mungkin buat aku kelihatannya, let's say it's a simple black blazer gitu. Kelihatannya mahal. Kan cuman kelihatannya, tapi kan aslinya enggak. Kayak Mbak Baby nih, kan it's a black blazer, tapi lihat dong tangannya macan hijau. Ini kan something different loh. Kayak gitu loh, Mbak, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak ada wow effect-nya. Iya, ada wow effect-nya tanpa harus kayak, lo ngebayang gak sih kalau misalkan yang hijau nih banyak gitu kayak Mbak Baby ketumpahan putu mayang gitu kan, kayak Mbak Baby sehat Mbak sehat Mbak gitu kayak. Tapi kan kalau ini tuh bukan jadi, maaf nih, bukan jadi norce, malah jadi keren gitu loh. Maksud jadi ada wow effect-nya. Iya, atau misalnya kayak gini, detailing. Jadi teman-teman ini tuh hari ini Sarsoft mengenakan salah satu koleksi kolaborasi yang terbaru nih. Coba lihat langsung dibawa ke TBF ya kan. Coba cerita ini gimana nih. Kalau proses ini sama siapa brandnya dan berapa lama? Alhamdulillah untuk Ramadan kali ini aku dipercaya kolaborasi sama Vivi Zubedi. Pasti teman-teman tahu kan. Terima kasih Bu Vivi. Semoga dengerin dan nonton ya. Jadi aku sama Vivi Zubedi Ramadan kali ini kita udah lama juga sih mulainya. Jadi kayak dari tahun lalu discussionnya, terus kayak udah lama pengen kerja sama, tapi kayak this is the first time. The first time aku collab sama Vivi. Udah berapa kayak orang sempat kayak, kok belum pernah sih collab sama Vivi, belum ada waktunya soalnya, belum sempet dapet waktu. Ngantri ya kolaborasi. Guys, fashion brand owner ini ngantri loh kalau mau kolaborasi. Mungkin buat tahun 2024 udah timeline-nya penuh nih gitu ya. Ada yang netis-netis. Iya, jadi kayak berapa SKU? Nggak tahu berapa, lupa ya. Aduh banyak. Tapi ini wow, ini sih menurut aku bisa menampilkan satu formulasi yang beda. Vivi Zubedi X Sarsoft, kan begitu dia datang tadi, wow ini keren banget. Tapi aku udah lihat logo-logonya nih. Ini jilbabnya, hijabnya juga is a nice collaboration. Baru soalnya. Baru. Keren. Jadi memang kayak every time aku berkolaborasi sama satu brand, Mbak, aku kan maksudnya gini. The idea of they asking me to do a collaboration with them, itu kan berarti they want to add something to the brand kan? As a flavor, as a new flavor. Exactly. That's why I have to deliver, right? Aku harus deliver dengan artian kayak aku harus perform dong untuk mereka kan, biar gimana judulnya aku lagi di hire sama mereka, I work for them gitu kan. That's why, dan bertanggung jawab untuk sales dong ya. Dan mahal soalnya kolaborasinya.
Lalu dari situ kan kayak aku kayak harus bisa kayak mengassurance ke mereka kalau okay, if we wanna do this, we have to do this together gitu kan. Otherwise kalau misalkan kamu egois, saya egois, nggak akan nyampe message-nya kalau kita berkolaborasi. Dan nggak ada poin kolaborasi. Exactly. Kayak sebelumnya aku berkolaborasi sama Aleza. Okay. Nah di situ aku berkolaborasi sama 5 orang lainnya. Kan inget gak waktu itu? Iya pas ulang tahun Ayla kan? juga kan, ada Ayla, ada Sabrina Sosiawan, ada siapa lagi ya, ada Analisa, terus ada siapa lagi ya, lupa aku nanti, kita berlima gitu. Nah di situ tapi kan aku berkolaborasi, tapi I have to share the stage with other 4 women. Jadi you know when to go all out and then you know how to hold back. Sometimes kolaborasi nggak harus selalu yang kayak wah, biasanya kan kalau aku berkolaborasi jadi kayak kemarin tuh lebih laid back gitu kan, karena memang itu daily wear. Cuman balik lagi it goes into the details. Aku minta sama mereka kayak boleh nggak ribbingnya warnanya beda-beda, kayak boleh nggak ini di bordirnya gini. Jadi kayak detail touch-nya itu yang menurut aku ketika aku diajak berkolaborasi, I have to give them that, yang kayak this is you can tell ini tuh Sarah yang minta kayak gini. Iya, ini kayak kancing-kancing. Iya, kancing terus kemudian ada detailing. Ini kancingnya beda loh nih teman-teman. Ada yang Saina dan udah gitu dia bikin baru ya. Dia bikin baru logonya. Terus kayak mungkin Vizu kan biasanya blazer outernya tuh kan logo semua, tapi ini kan lebih monogram gitu. Oke, itu strong pointnya Vizu gitu kan. Aku apa sih yang biasa orang lihat kalau misalkan aku bikin kolaborasi, aku seneng banget bunga kan. Jadi pas pertama juga kayak Vizu Bedi nggak pernah bikin bunga, Sarah gitu kata Vivi. Ya coba lihat bikin deh, coba deh. Ini hijabnya bagus banget. Iya ada bunganya. Dan ini dua sisi ya? Dua sisi, ada 2 warna gitu. Jadi aku bilang kayak coba deh dibikin sama warna yang lebih cerah. Ini kan kayak ini kan warnanya kayak kalau begini kan nggak kelihatan gitu kan, Mbak. Tapi kayak di sini ada biru gitu kan tiba-tiba. Tapi ini banget sih, maksudnya ada modern twistnya jadinya. Jadi kan kayak mungkin kan aku juga harus memikirkan market. Jadi kan ketika aku diajak berarti kan dia mau mengajak dengan market aku, kamu, iya betul. gitu. Market aku gitu. Market aku tuh kayak gimana gitu, dan makanya sebenarnya in terms of style balik lagi gitu, kayak aku kan bajunya begitu-begitu aja, baju celana atasan outer, celana balik atasan lagi simple outer. tapi sophisticated ya gitu. Tapi kayak balik lagi kayak outernya kan bisa pendek, panjang, bahannya beda apa. Berarti kamu lebih banyak di lemari ini kalau kita boleh ngeliat lemarinya Starshop itu banyak kan outer. Banyak outer. Banyak outer, ya blues gitu. Celana aku seneng banget beli celana jeans. Betul. Beli celana. Jadi style DNA-nya udah paham ya, dan kalau mau yang kolaborasi sama boleh diketik di sini ada yang mau berkolaborasi hubungi TBF. Yang hubungi TBF juga boleh ya kan. Nah itu kalau udah soal style DNA. Nah kamu tuh kalau dalam memilih kolaborasi, gimana tuh Sar? Itu kan pasti banyak nih yang pengen berkolaborasi, mengendorse apa. Itu ada nggak sih kurasi detailnya atau hints mungkin ya untuk teman-teman yang brand owner yang mau? Balik lagi kayak yang tadi Mbak Baby bilang, is the brand relate to me gitu kan. Oke, itu satu gitu, dan kayak branding harus establish dulu atau boleh brand baru? Doesn't necessarily, karena branding menurut aku itu sekarang banyak banget ya, and I'm very proud to say kayak brand-brand baru yang DNA-nya tuh kuat banget. Beberapa kemarin Rumayu mengeluarkan Ramadan Fashion Preview seminggu tuh. Jadi ada brand-brand di emerging brand di tenan sebagai tenan Rumah Ayu yang menurut aku potensial banget. Terus aku memang kayak ngajak mereka, yuk bikin event yuk, so more people knows you apa segala macam, broaden the market segala macam, karena kan mereka kayak beberapa kayak produksinya belum sebesar itu apa segala macam. Aku bilang kayak if you don't start now, ya kamu akan di situ-situ aja. Aku bilang gitu, ayo dong berani yuk, aku bilang. Jadi kemarin tuh ada brand Glashka, terus ada Gania, terus ada Simply Viwi, terus ada KNW. Jadi kayak aku memang kayak ayo dong bisa yuk growing together with Rumah Ayu gitu. Jadi Rumah Ayu as the base gitu untuk ngebantu mereka nge-push mereka platformnya mereka gitu. Jadi sebenarnya untuk brand-brand baru pun bisa asal ya tadi ya relatable tadi, terus kemudian cocok sama style DNA-nya Starshop ya. Karena kan sekarang modus brand itu kan luas banget Mbak. Jadi satu sama yang satu tuh slicing to each other. Betul. Irisannya banyak. So you really have to
have your brand DNA itu kuat. Yang aku pelajari dari kampus, dari sekolah ya, orang tuh kebalik. Jadi dia bikin dulu nih bajunya, dia bikin dulu bajunya udah jadi, oke gimana cara jualnya, itu tuh salah bisa, gitu. Kayak aku di sekolah diajarin tuh kayak you have to know lo mau jualan ke siapa, demografiknya siapa, basketnya berapa, sourcingnya di mana, baru di ujung kayak oke, mau jualan, baru bikin nih barangnya. Kalau udah kejadian bikin barangnya kan bingung ya, karena kan kita itu yang tadi aku bilang, karena kita sering ngelihat banyak modest brand, nggak mungkin kita nggak ketarik apa beberapa idea, terpengaruh dari beberapa modest brand itu. Itu tiap hari kita lakukan di TBF ya kan, mendevelop brand DNA bukan? Iya. Nah itulah sebenarnya kadang-kadang memang ya menambahi tadi sebenarnya banyak yang datang ke TBF itu dia udah jualannya udah lama tuh, udah setahun 2 tahun, bahkan ada yang 10 tahun lebih. Tapi sebenarnya brand DNA-nya belum kuat. Kenapa? Karena memang dia fokusnya ke market, bukan ke produk. Nah, apa yang bisa membuat brand itu tetap establish dan eksis sebenarnya sustain ya, kita ngomong sustain ketika dia punya produk yang cukup kuat karakter DNA dan identitinya gitu. Nah itu sih sebenarnya biasanya makanya kita setiap hari yang kita temukan adalah seperti itu ya kan. Nah itu berarti kan kalau memang untuk berkolaborasi segala macam. Nah kemudian apa sih yang membuat kamu ini kan udah ngejalanin karir ini ya, udah bisa dibilang karir loh sebagai fashion influencer, content creator, fashionpreneur juga. Among those kind of career yang kamu jalanin, yang mana yang paling kamu atau belum mendapatkan sesuatu yang lain atau gimana Sar? Many people ask me gitu, kayak, kok lu nggak bikin brand sendiri sih, gitu kan? Kayak I know how hard it is to have a brand. Dari hulu ke hilirnya tuh panjang dan kayak mendengarkan cerita curhatan teman-teman aku yang brand owner kayak gitu kayak aduh gitu kayak I wanna have something, a platform atau apalah, aku nggak tahu gitu ya. Cuman kayak misalkan let's say aku mau bikin brand, I wanna make sure I'm gonna make the best out of it. That's why aku sekolah dulu. Iya. Jadi aku bener-bener tahu gitu loh. Oke, di mana aku mau mulai, apa produk yang aku mau bikin. Kan aku nggak mungkin bersinggungan sama teman-teman aku. Betul. Gitu kan. Mereka udah mulai udah panjang, udah lama gitu kan. Dan semua ini ya teman-teman gitu kayak bikin apa? Lama-lama aku bikin restoran aja ya. Restoran biar bisa pada datang. Jadi semua kalian kan butuh tempat event. Saya punya restoran. Venue-nya bisa buat acara launching, trunk show, segala macam. Iya. Nah, tapi belum dijawab tadi dari segi sekarang yang kamu punya nih karirnya. Itu yang lagi kayak yang menurut kamu apa memang semua mau dijalanin aja dulu? Aku sih jalanin aja semuanya sebenarnya Mbak. Jadi kayak in a way makanya aku seneng berkolaborasi. Karena ketika aku ketemu sama brand A, brand B, brand C, beda lagi ceritanya kan. Iya, betul. Aku pun belajar dari para brand itu. Oh betul. Ini gini caranya, oh ini gini caranya. Ada 1-2 hal yang aku petik, ada 1-2 hal yang aku pelajari dan aku jadikan pengalaman. Betul. Gitu. Iya, siap. Jadi itu kalau berkolaborasi sama para brand ya. Jadi hampir semua kan kolaborasi seringnya sama modest fashion. Non modest gimana? Belum pernah. Belum pernah yang berkolaborasi. Pernah aksesoris waktu itu. Oh iya. Aksesoris. Sepatu ya? Sepatu juga sama modest brand. Aksesoris cincin, gelang. Oh iya, oke. Nah tapi terbuka sebenarnya untuk selama masih relatable. Kemudian nih kalau misalnya tentang as a fashionpreneur, pengusaha Rumah Ayu nih, berarti kan sekarang udah full time dong kamu yang ngurusin, ya kan? Rumah Ayu, developmentnya, pemilihan buyingnya segala macam gitu kan, gimana grow marketingnya segala macam. Nah itu tantangan terbesarnya apa Sar? Jadi di Rumah Ayu tuh kalau nggak salah ada sekitar 16-an tenan kan. Oke. Each and every one of them itu kan harus sales dong. Pasti. Ya kan? Makanya kita di Rumah Ayu tuh gimana caranya balik lagi. Orang tuh kalau misalkan sudah punya satu brand, mungkin kayak dia taunya brand itu doang gitu. Betul. Kan. Tapi kan di Rumah Ayu ini kan platform di mana banyak brand yang mungkin orang nggak tahu sebelumnya jadi tahu gitu kan. Nah, itulah kenapa aku suka mix and match beberapa brand dari Rumah Ayu supaya mereka
tahu dan bring the awareness to the brand gitu kan. Nah kayak kemarin tuh brand-brand yang tadi aku sebutin mungkin kayak in the modest industry belum kedengeran gaungnya, cuman karena di Rumah Ayu itu memang benar-benar aku yang kurasi, jadi istilahnya apa yang ada di Rumah Ayu itu aku mau pakai gitu. Oke. Jadi kamu bisa jadi personal brandingnya mereka juga lah gitu. Jadi kayak setiap brand yang masuk ke Rumah Ayu tuh sudah mempunyai stamp of approval-nya aku lah istilahnya. Karena di situ juga aku demand ke brand itu kayak lo harus create something yang baru ya, lo harus bikin ini ya. Jadi kayak I want them to grow with Rumah Ayu. Iya, gitu. Berarti tantangannya mungkin ya membuat mereka keep motivating ya kan. Udah gitu kreativitasnya juga nggak stuck gitu kan. Jadi beberapa mungkin kan baru di dunia ini gitu kan. Jadi kayak untuk mereka juga aku jadi teman diskusi buat mereka juga gitu loh Mbak. Kak ini gimana ya? Iya. Kayak aku tuh sehat ya gitu karena aku tuh sering dicurhatin orang. Kayak bawaannya orang kalau ketemu aku curhat soalnya. Apa aja dicurhatin. Aduh luar biasa. Nah tapi ke depannya nih Sar, dengan kan kamu udah punya Rumah Ayu dan Rumah Ayu ini basicnya lebih banyak offline kan? Iya. Ada online-nya juga. Online-nya lebih kencang Mbak. Online-nya lebih kencang. Oh wow. Online-nya lebih kencang. Tapi memang mau base-nya tetap di Jakarta dulu. Nah gimana sih Sar kalau untuk market, kan kamu banyak nih berkolaborasi nggak? Cuman modest brand yang punya market di Jakarta, tapi kan sekarang nasional. Betul. Bahkan sampai Malaysia, Singapura, kita bilang juga Vietnam, Hong Kong tuh market hijabnya tuh kiblatnya ke Indonesia ya. Brunei apalagi ya, dia ngeliat Indonesia tuh paling on trend. Nah what do you think tentang marketnya di luar Jakarta nih? Di luar Jakarta itu gede banget. Memang kiblatnya Jakarta, tapi selling marketnya itu luar Jakarta. Karena apa? Sales engine-nya sebenarnya di luar Jakarta. Market ininya orang yang membuat marketnya orang-orang Jakarta, yang membuat trennya ini orang-orang Jakarta, yang di follow sama orang-orang luar Jakarta. Pernah waktu itu aku juga nanyain ke dosenku gitu kayak gimana caranya to grab that market yang segitu gedenya gitu kan. Karena to be honest, let's say misalkan Rumah Ayu gitu ya, bicara tentang baju modest, let's say 600.000 gitu, 700.000. Ongkos kirimnya ke ujung Kalimantan kan mahal Mbak. But they willing to do that. Udah 500.000 sendiri. Udah kayak 200.000 sendiri gitu. Jadi kayak ada fenomena di Indonesia tuh yang kayak nggak ada dimiliki orang lain, kayak just tip, reseller. Tapi betul. Mereka tuh sangat membantu gitu buat teman-teman yang di luar Jakarta. Karena ya sebenarnya mereka tuh punya capacity untuk buying power, cuman ya itu jarak dan aksesnya itu terbatas gitu. Makanya kan banyak sekali teman-teman kita yang modest brand juga udah mulai buka toko franchise gitu, reseller gitu. Rumah Ayu juga diminta karena Rumah Ayu kan sebenarnya convenient ya buat mereka. Satu toko banyak brand, multi brand. Kalau misalkan di brand-brand lain itu kan di brand-brand lain kan kayak mereka harus misalkan mereka harus ongkir satu toko, 2 toko, 3 toko, ngerti nggak? Kalau Rumah Ayu kan dari satu tempat dia bisa dapat 5 brand dengan satu ongkir. Oke, jadi mereka lebih efisien sebenarnya gitu. Cuman kiloannya aja gitu kan. Cuman kan sebenarnya cuma satu poinnya gitu tempatnya. Nah, itu kayak Rumah Ayu nih, customer kamu banyak banget sih dari luar Jakarta. Dan memang kan Rumah Ayu itu kan konsepnya butik Mbak. Jadi beberapa customer kita lebih ke personal touch ya. Misalkan kayak kita, jadi memang tuh aku kayak lebih kayak misalkan aku berkesempatan untuk bertemu dengan klien aku di Rumah Ayu gitu kan. Pas lagi ketemu, aku tuh selalu ngomong kayak aku willing untuk istilahnya dress them up, ngedandanin supaya nanti nih misalkan aku ngedandanin Mbak Baby nih. Terus misalkan biasanya dia stylenya berbeda dari style yang aku dandanin dia. Tapi begitu dia keluar dari Rumah Ayu, temennya bilang, baju lo bagus. Nah itu kan marketing gratis buat aku. Iya, betul. Dan itu building trust-nya ke Rumah Ayu itu yang aku mau ambil. Dan mungkin itu jadi happiness kamu juga ya? Jadi kan aku kayak, Mbak cobain ini bagus. Masa nggak muat, coba dulu. Apa kayak kadang kan orang kayak karena bukan style DNA dia, jadi dia reluctant kan. Ini betul. Memang bagus Mbak, saya pakai warna dan gini. Terlalu nyaman sama. Gitu. Betul. Terus sampai sekarang tuh aku masih suka ikut live gitu, karena kadang orang gini,
Mbak aku beli baju ini, kerudungnya yang matching mana? Oke. Gitu. Dan dia perlu kayak insight dari kamu. Iya, jadi kadang-kadang anak-anak di kantor juga Mbak dia punya misalnya simple kayak Mbak ini ada baju bridesmaid nih. Oh padahal itu bukan baju kita. Cuma dia nanya kerudungnya, ada 2 pilihan yang dia mau pilih. Yang di rumah Ayu. Di rumah Ayu. Yang hijau ini apa hijau ini? Aku bilang hijau yang ini. Kayak dengan begitu menurut aku itu jadi trust kan ke rumah Ayu. Betul. Bahwa kita bisa membantu mereka memberikan solusi outfit dan fashion mereka. Gitu. Karena ya balik lagi kita ya kalau ketemu para brand owner di sini kita selalu bilang kita tuh nggak sebagai brand owner jangan cuma jual produk, tapi kita we create a solution. Yes. Nah mungkin para fashionpreneur ini bisa jadi salah satu tips ya, karena kan tadi udah cerita Sarsop sebagai fashion influencer, tapi Sarsop sebagai pengusaha dia membuat kayak insight yang personal. Nah itu yang membuat malah banyak ya, ada beberapa desainer pada saat pandemi katanya mereka sampai menjawab sendiri loh, WhatsApp ataupun DM. Dan itu ngaruh impactnya luar biasa, dari cuma beli 2 mungkin beli 5 ya. Aku tuh rajin banget kalau pas sempet gitu kan, pas lowong gitu, aku balesin kayak Mbak ini ada nggak, ini ada kayak ya biar gimana kan anak-anak di kantor kan workloadnya banyak kan pasti, jadi kan mereka ngebalesnya mungkin lama apa segala macam. Kalau misalkan ada yang bisa aku bantu ya why not gitu. Iya. Oh wow, keren. Sar, nih kalau apa sih yang belum buat Sarah Sophian tuh, apa yang belum dicapai nih sekarang nih, atau ada apa sih mimpi apa nih gitu kan, the biggest dream atau the wildest dream tuh apa Sar yang kebayang? aku pengen punya Net-a-Porter versi modest. Oh keren. Aku pengen, I always wanna have that. Iya. Jadi berarti benar-benar multi brand dalam dan satu fashion gitu ya. Sampai satu hari tuh ada filmnya Anne Hathaway, tahu, The Internet. Sampai mertuaku tuh nelpon bapak mertuaku, nelpon suamiku, terus bilang sama si Ai, manggil aku gitu, bilang sama si Ai itu suruh nonton film itu biar dia bikin kayak gitu. Aku bilang, mohon maaf Pak, saya jam 4 harus ada di rumah, anaknya nyariin. Biar gimana aku tuh kayak every time kamu bisa building team gitu kan, dia kan. Karena memang jujur I have a lot of dream, Mbak. I have a lot of passionate thing that I wanna reach and pengen aku kejar gitu. Cuman in a way suamiku tuh kayak tipe yang kayak no, I want you on my own. Jadi dia kayak ngerti gak sih tipe yang kayak enggak, aku maunya kamu. Jadi jam boleh kerja tuh jam berapa? Pokoknya kalau misalkan anak ini tuh aku bilang sama mereka, pokoknya kalau misalkan kerja dari pagi, pokoknya gue maghrib udah di rumah, aku bilang. Iya, gitu. betul. Biar gimana ya buat aku pun masih kayak anakku kan baru 1 gitu kan. Jadi kayak dia juga kadang-kadang belum masih kecil kan, masih kecil. Jadi kayak ya udah deh kasihan gitu. Jadi aku kayak harus bener-bener nyari waktunya tuh sempit-sempit gitu. Masih bisa kuliah lagi ya kan, kuliah. Tapi itu sebenarnya jam aku kuliah sama jam anakku sekolah kan sama. Jadi kamu bisa ngatur ya sebenarnya gimana kamu ibaratnya multitasking, tapi tetap mementing tetap dalam kodratnya perempuan pasti ya gitu. Karena kan biar gimana beda sih Mbak happy-nya when you reach the goal kerjaan sama reach the goal bisa ngatur rumah, itu happy-nya beda, kayak keren gitu. Kayak kadang waktu aku one day, ini a little story gitu. Jadi satu waktu aku tuh lagi photoshoot waktu itu di Belgia. Oke. And then tiba-tiba anakku tuh kayak, "Ma, aku besok tuh di sekolah gini." Kayak, gitu. Terus gimana? Padahal ada papahnya di rumah, ada neneknya gitu kayak. Oke, ya udah kayak and I'm able to do that for my son gitu. Padahal aku lagi kayak 1,000 miles away gitu. Tapi kayak for me to be able to do that tuh itu juga achievement buat aku. Jadi sometimes kayak tapi in a way kayak what they say sih bener sih Mbak. Aku tuh kan tipe yang kayak pokoknya gue seminggu sekali tuh harus nyalon, harus pampering. Lebih ke self love lah. Exactly. Dan itu tuh aku bilang ke my husband gitu kayak sorry ya, aku mau ke salon, jangan don't disturb me, this is my me time. Kayak oh yaudah you can have that gitu. Karena kamu harus tetap waras juga ya, tetap waras, tetap cantik ya kan. Begitu lihat ada yang gompel, aduh. Keren luar biasa sih, keren banget. Ini banyak banget intermezzonya ya, seru banget. Nggak berasa mau sejam loh Sar. Wah luar biasa. Jadi jangan bosan ya dengerin. Jangan bosan. Pokoknya puas-puas, kayaknya nyaman di TBS ya. Bentar lagi ngelamar di TBS.
Oke, Sal, ini kita udah sampai ke quick question. Ini tuh simple banget dan harus dijawab dalam waktu sedetik ya kan? Oke, nah pertanyaan pertama, hijab do atau hijab simple? Hijab simple. Hijab simple ya, oke. Color or pattern? Aduh. Nah, susah tuh ya. Hijabnya color or pattern? Color. Color, oke. Pashmina atau segi empat? Segi empat. Leather jacket or tweed blazer? Tweed blazer. Tweed blazer. Kalau leather jacket tuh saya kayaknya. Itu dia. Rocker. Iya kayaknya ya kan. Oke, apa sih kalau menu favorit buka puasa nih? Ini favorit buka puasa pisang rebus. Pisang rebus tuh se-humble itu loh, guys. Berarti coba lihat ya para fashionpreneur, walaupun tampilan sophisticated begini, dikasih pisang rebus kayaknya udah happy dia. Pisang rebus, ubi rebus, kacang rebus. Serius, sangat otentik ya Indonesia ya kamu ya. Oke, 3 kata describe your style. Gak boleh yang tadi berarti. Gak boleh yang tadi, yang tadi udah. Coba. Apa ya? Classic, elegant, timeless. Oke. Satu lagi nih terakhir ya. If you are a brand, kamu brand apa, Sarsof? Aduh. Ayo, ini brandnya duluan ya supaya teman-teman bisa tahu. Nah, pasti nggak ketebak nih. Apa? Totem. Oh wow, niche banget dong ya, segmented ya. Oke. Jadi segitu understated kalau totem ya. Understated. Thank you banget Sarsof. Thank you for having me. Thank you. Senang banget. Please jangan bosan. Jangan bosan. Tadi kita kalau mau tahu ya behind the scene-nya udah sampai gini ya, duduknya sampai gini ya kan. Sampai agak-agak jadi mbak gini. Thank you banget Sarsof, thank you banget para fashionpreneur dan brand owner dan para penggemarnya Sarah Sofyan. Ternyata idola kalian ya, sejam ngobrol sama saya tuh banyak banget dan mudah-mudahan menjadi inspirasi dan banyak membuka wawasan untuk para brand owner dan fashionpreneur untuk sehebat. Amin, insya Allah. Lebih hebat lah pastinya. Amin. Dan stay inspiring. Insya Allah. Terus kemudian kejar terus mimpi-mimpinya ya. Banyak bucket list mimpinya soalnya gitu ya. Teman-teman, sampai ketemu. Bye! As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.